Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Saham Menarik Mingguan. Di sini saya mau bahas mengenai beberapa saham yang sepertinya wajib untuk dipantau untuk minggu depan atau beberapa minggu ke depan ya. Karena menurut saya pergerakannya masih sangat menarik. Yaitu saham RIX, OBMD, Elsa, Trim, dan Gosco. Kemudian terakhir saya mau bahas Siko karena ada request dari teman-teman viewers ya. Siko sepertinya harus saya bahas dulu karena banyak yang mungkin terjebak di ARB yang berjilid. Oke, saya mau disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi yang akan saya jelaskan pertama adalah saham RIX. Kenapa menarik? Menurut saya RIX itu ada potensi kembali menguat karena ada akumulasi dari bandarnya ya. Sini tapi harus saya disclaimer on dulu di awal. RIX ini adalah saham yang sebenarnya tidak terlalu liquid, jadi Bapak Ibu harus hati-hati, gunakan money management yang tepat dan jangan gunakan uang terlalu besar karena takutnya bandar malah mengambil keputusan atau mengambil keuntungan dari uang Bapak Ibu yang masuk besar. Bisa aja bandar tiba-tiba akan jualan besar. Bentar, saya cek dari sini dulu. Saya melihat pergerakan di sini menarik, kemudian retail juga jualan ya. Sini retail jualan overall. Kemudian kalau saya tarik dari pergerakan kenaikan ini, yang pertama kali itu di tanggal sini 26 September. Sekarang saya tarik ke 26 September sampai hari Jumat lalu. Peak akumulasi dari DH SQ nilainya besar ya. Ini di bawahnya nilainya lebih kecil, hanya 400 juta ke bawah. Kemudian penjualnya ada retail, kemudian nilainya juga cukup mirip-mirip ya, nggak terlalu jomplang seperti ini. Kemudian buyer ada 14, seller ada 32. Menurut saya ini ada akumulasi yang cukup oke. Jadi menurut saya untuk beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan saham RIX cukup layak untuk dipantau. Kemudian di sini AVG-nya di 584 590 ya kira-kira. Jadi di harga sekarang, kebetulan di harga sekarang. Di harga ini. Kemudian kalau saya gunakan technical analysis untuk menentukan area menarik untuk entry-nya, menurut saya bisa di area sini. Yang pertama, kemudian area terakhir belinya saya sarankan di sini. Ini adalah titik entry terakhirnya dan menurut saya ini adalah support terkuatnya. Kemudian ini jangan logaritmik. Oke, logaritmik seperti itu, seperti ini. Sebentar ya. Oke, sekarang saya tentukan resistennya. Ini menurut saya ini bisa menjadi area resisten yang kebetulan ada di area 38,2%. Ini resist, ini support, ini juga support, ini high sebelumnya. Oke, menurut saya ini bisa menjadi area resisten terdekatnya di sini. Kemudian resisten kuatnya ada di sini. Ini high, kemudian ini low. Oke, di sini boleh deh. Saya ini bisa menjadi area resisten selanjutnya juga. Di sini. Kemudian resisten terdekatnya tentu ada di sini ya. Ini supportnya, kemudian sekarang menjadi resisten yang cukup kuat, belum berhasil untuk dijebol sampai saat ini. Oke, di sini. Oke, support resisten horizontal sudah ditentukan, kemudian kita tentukan trading plan ya. Menurut saya bisa cicil beli di sini dulu, cicil kecil di sini, kemudian cicil besar di sini sehingga usahakan AVG-nya ada di area sini. Kalau misalnya ternyata langsung naik juga tidak apa-apa, berarti rezekinya hanya di pembelian di sini ya. TP yang terdekat tentu di sini dulu. Resisten terkuat terdekatnya ini AVG-nya agak bawah dikit kali ya. Sini deh. Kemudian resisten selanjutnya di sini. Oke. RIX seperti ini aja ya untuk trading plan-nya dan menurut saya masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ke atas karena masih ada akumulasi dari bandar-bandar. Tapi harus patut dipantau juga kalau misalnya ternyata besok-besok turun dan ditambah dengan distribusi, ada potensi support ini akan dijebol. Jadi atur sendiri money management seperti apa, titik CL-nya seperti apa. Kalau menurut saya titik CL-nya seperti ini dulu jika bandarnya masih terus akumulasi pelan-pelan saat harga saham ini turun. Kalau misalnya distribusi, saya akan cut loss duluan dan cari saham lain yang sedang diakumulasi oleh bandar. Oke, RIX seperti ini masih sangat menarik, ada potensi masih lanjut ke atas. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah OBMD. OBMD seperti masih ada potensi melanjutkan ke atas karena akumulasinya masih sangat oke ya. Kemudian belum ada distribusi yang berarti.
Di sini saya bisa lihat dari sini. Di sini ya, sejak kenaikan raksasa ini di bulan apa nih? Bulan September ini akumulasi terus dari bandar, retailnya juga overall jualan. Jadi saya iseng tarik ya. Kemudian ini alasan selanjutnya, selain akumulasi yang besar ini, kemudian saat koreksi dalam juga distribusinya juga tidak terlalu masif ya. Ini distribusinya masih jauh lebih sedikit dibandingkan akumulasinya. Jadi menurut saya ini masih ada suatu kepentingan dari OBMD, ada masih potensi ke atas. Sekarang saya tarik dulu dari 5 September sampai high-nya ini di sini ya. 5 September sampai 29 September. Saya iseng tarik dulu. Kira-kira AVG bandar ada di area berapa? Ada di area 340 sampai 300-an ya. Area di cukup atas sebenarnya. Area 300-an di sini sampai dengan area 340-an. Jadi menurut saya masih sangat menarik. Secara bandarmologi menarik, di akumulasinya sama LG ya. Kemudian kalau untuk sekarang sedang ada distribusi pelan-pelan, tapi menurut saya bakal ada pantulan dulu ke atas sehingga bandar akan jualan di harga atas dan tidak cut loss ya. Secara bandarmologi sebenarnya masih sangat menarik karena masih ada akumulasi di area sebelumnya di sini dan distribusinya masih pelan-pelan. Dan menurut saya kita harus cari titik entry-nya menggunakan technical analysis. Sebentar saya cari dulu area-area support resistennya dulu. Oke, saya cek chart 1 jam dulu deh. Oke, di sini menarik. Di sini juga oke. Ini ubah lagi deh. Di sini bisa menjadi area supportnya nih, menurut saya. Harga sekarang bisa menjadi area supportnya. Sepertinya akan ada pantulan karena ini terus disentuh kemudian langsung di break dengan volume yang besar. Seperti ini ada something yang bandar ingin lakukan. Di sini bisa menjadi area support terdekat. Kemudian support selanjutnya adalah di sini deh. Oke, ke bawah juga sebenarnya bisa, cuma kita main di sini dulu aja deh. Kita main aman dulu ya. Cicil pelan dulu di sini, cicil dikit-dikit dulu di sini, kemudian cicil besar di sini. Usahakan AVG-nya ada di area bawah sini. Kemudian cut loss cepat dulu aja karena saham ini masih sangat-sangat volatil. Ada potensi naik turunnya sangat berbahaya. Cut lossnya di sini dulu aja. Close, kalau close di bawah sini bisa cut loss dulu. TP yang terdekat tentu ada di resisten ini. Resisten high sebelumnya ya. Di sini aja deh biar aman. Kita di high bodinya dulu. Kemudian kalau misalnya masih berhasil di breakout, kemudian berhasil bertahan di atas itu, resisten selanjutnya di sini dulu, kita main aman dulu di sini. Masih sangat lumayan ya. Resiko dan rewardnya masih cukup oke di sini. Oke, seperti itu aja. OBMD masih sangat menarik karena bandarnya akan berpotensi menaikkan harga saham ini sehingga bisa jualan ke retail-retail di harga yang cukup atas sehingga mereka tidak cut loss. Oke, seperti itu OBMD menarik. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Elsa. Elsa juga menarik tapi sebentar saya agak lupa karena apa ya. Oke, mantul di sini. Saya pernah katakan di sini Elsa cicil beli aja di area sini. Kemudian cicil kedua di sini, ternyata cicil kedua tidak dapat ya, cicil pertama doang dapat dan naik yang cukup lumayan. 14%-an ke atas. Oke. Jadi berarti trading plan ini sudah tidak valid, ini udah tidak valid. Ini saya pernah gambarkan bahwa kemungkinan Elsa akan naik ke atas, ternyata tidak valid. Market makernya malah ingin menurunkan lagi ke bawah. Dan sekarang kita cari titik entry yang terbaru. Sebentar saya cek dari bandarmologi dulu deh. Dari sini dulu deh. Saya lupa alasan menariknya kenapa. Karena ini sepertinya. Alasan menarik menurut saya karena ini retail jualan dari 24 Oktober dan money in-nya dari 24 Oktober juga. Sekarang kita cek dari 24 Oktober sampai Jumat lalu. Ini seminggu ya. 24 sampai 28 akumulasi dari AKBK menarik. Kemudian penjualnya banyak retail-retail di bawah, buyer 22, seller 53, ada akumulasi yang cukup oke. Oke, sepertinya alasan itu yang menurut saya membuat Elsa menarik untuk dipantau dalam beberapa hari ke depan dan mungkin beberapa minggu ke depan karena masih ada potensi melanjutkan kenaikan ke atas. Oke, AVG bandar ada di 340, 344, 348, 338, cukup atas ya, cukup atas ini ya.
Oke deh, sekarang kita tarik-tarik garis dulu. Ini supportnya masih valid menurut saya. Support ini dijebol ke bawah, kemudian retracement, kemudian lanjut turun ke bawah dan mengetes lagi. 338 nya menjadi resisten dan belum berhasil di break, dan tanggal 26 Oktober lalu berhasil di break ditambah dengan akumulasi dari bandar ya. 24, 25, 26 ini terus diakumulasi. Menarik. Berarti menurut saya ini bisa menjadi area support yang cukup oke. 334, 340 bisa menjadi support yang oke. Kemudian support terakhirnya seperti di sini dulu deh. Di sini ya. 324, 330. Usahakan cicil dulu. Cicil pertama di area 340, 334, kemudian cicil keduanya kalau misalnya masih turun di 330 sampai 324. Usahakan AVG-nya di area sana, cut loss jika close di bawah dari 320. Kemudian TP yang terdekat tentu di high sebelumnya di sini. Bisa dapat 7%-an dan ada potensi lagi Elsa masih makin menguat. Bisa sampai ke area high di sebentar. Oke, ini hapus dulu deh. Cukup mengganggu. Area selanjutnya di ini break. Sekarang tarik garis sini, salah, harusnya ke sini. Sampai ke sini terlalu jauh ya harusnya. Saya tidak terlalu yakin bisa sampai sejauh ini. Kayaknya sampai sini aja deh. Saya menggunakan resisten horizontal saja, tidak menggunakan Fibonacci dulu. Jadi sampai sini aja ke harga 380-an. Bisa sampai sini nih. 380. Oke, bisa dapat 7% sampai 15%, masih sangat menarik dengan resiko hanya 3%-an saja. Menurut saya Elsa masih cukup oke secara rasio risk dan rewardnya. Ditambah lagi dengan akumulasi dari bandar ya, AKBK yang akumulasi sangat besar dan nilainya juga sangat serius, AKBKNI nilainya sangat serius, dan penjualnya juga banyak retail. Jadi menurut saya masih sangat menarik untuk Elsa. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham TRIM. Menurut saya saham TRIM masih sangat menarik karena di sini Bapak Ibu bisa lihat money flow-nya. Money flow-nya ini sejak kenaikan ini money flow terus in, kemudian saat koreksi dalam pun money flow-nya tidak ada distribusi yang cukup berarti ya. Jadi menurut saya masih sangat menarik. Menurut saya masih ada kepentingan di saham TRIM ini. Kemudian saya tarik dari ini dulu deh. Dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 4 Oktober ya. 30 Agustus sampai 4 Oktober diakumulasinya sama IF, LG, RF. Penjualnya ada AZ, PD, retail di bawah. AVG-nya di 340-an, berarti AVG mereka masih di 30-an. Sekarang mereka masih floating loss ya hitungannya. Kemudian secara teknikal juga menarik, tapi kita bahas dari money flow dulu deh. Kalau ke tanggal hari Jumat lalu seperti apa? Oke, akumulasi LG-nya lebih besar ya. Oh, ternyata lebih kecil. Tapi IF dan RF masih banyak barang. Oke, menarik di 340, 305 masih ada di area atas. Oke, cukup atas ini. Di area high sebelumnya ya. Ini juga retail terus jualan dari 23 Agustus, menarik. Oke, menurut saya menarik seperti itu aja. Secara bandarmologi menarik, kemudian kita cek secara teknikal. Ini juga teknikal menurut saya sangat menarik ya. Kalau logaritmik, kayaknya nggak usah logaritmik deh. Kayaknya ini tanpa logaritmik juga masih oke. Sekarang kita tarik garisnya ini sejak lama downtrend, kemudian mantul di sini. Ini adalah area supportnya, ternyata mantul, lanjut naik, tapi ternyata tidak kuat, lanjut naik lebih tinggi lagi. Ternyata dia mantulnya di area sini. Ini high sebelumnya, low sebelumnya, kemudian high baru. Sekarang terlihat ya di sini ada break of structure. Kalau ada break of structure, saya biasanya tarik garis dulu Fibonacci di sini. Tarik Fibonacci ke sini dan ternyata koreksinya di oke, ini terlewat oleh saya. Ini kalau Bapak Ibu mantau TRIM sejak lama, harusnya Bapak Ibu bisa melihat potensi peluang ini ya. Harusnya Bapak Ibu bisa beli di area sini dan saya ketinggalan, oke? Tidak apa-apa,
kita cari titik entry yang barunya. Sepertinya di sini masih oke nih, 38,2%-nya masih cukup oke. Di sini titik entry yang cukup oke menurut saya, karena ini adalah supportnya, ditambah support dari Fibonacci, kemudian ini sebelumnya juga menjadi resisten sebelumnya dan menjadi support yang terbaru. Kemarin turun dalam, kemudian lanjut naik ke atas, oke. Support terdekat di situ, resisten yang terdekat di sini. Resisten selanjutnya yang menurut saya masih cukup oke untuk dipantau, sepertinya bisa ke area sini dulu ya. 320-an sepertinya masih oke nih. Ada potensi mengarah sana. Jadi seperti itu aja trading plan-nya. Seperti ini nih. Beli di area support di area sini biar aman, beli di area support sini, kemudian cut loss jika close di bawah situ, di bawah 262 bisa cut loss dulu deh, biar aman. TP yang terdekat di sini dulu di high sebelumnya ini deh. Jangan ke Fibonacci, ke sini dulu aja biar aman. Kemudian kalau misalnya berhasil bertahan di atas itu bisa ke arah ke sini. Bisa dapat 10-20% dengan resiko hanya 3,3%-an saja, masih sangat menarik ya. Kemudian sebentar, saya cek chart 1 jam dulu. Saya mau cari titik entry yang jauh lebih dekatnya lagi. Karena titik entry yang ini cukup jauh ya, di 270-an, harga sekarang 290-an. Oke, di sini deh. Ini sepertinya menarik untuk bisa menjadi titik entry yang terdekatnya. 280, 284. Oke, seperti ini aja. Menurut saya kalau Bapak Ibu tidak sabar untuk beli saham TRIM, bisa cicil dikit dulu di sini. 284, 280 bisa cicil dikit dulu, kemudian cicil besarnya tentu di area 274 sampai dengan 268. Usahakan AVG-nya ada di sini. Cut loss jika close di bawah 262. TP yang terdekat di 300 dan TP selanjutnya ada di 326. Bisa dapat antara 9,9% sampai 19,4%, masih sangat lumayan dengan resiko hanya 4%-an ya. Menurut saya TRIM masih sangat menarik, trading plan seperti aja. Karena ada potensi sekarang TRIM akan menjadi saham yang uptrend kembali ya sepertinya. Sepertinya ya, tapi tidak pasti karena menurut saya ada potensi karena di sini. Ini high sebelumnya, kemudian high sebelumnya lagi di sini membentuk higher high, dan juga semoga ini adalah higher low-nya ya. Jadi sekarang saya iseng tarik channel lainnya dulu di sini ke sini, di sini, di sini. Oke, seperti ini ya. Sepertinya TRIM akan menjadi saham yang uptrend kembali. Mungkin target terjauhnya tentu ada di sini. Ini untuk jangka yang cukup panjang, bisa sampai ke high-nya lagi di sini 370-an, atau mungkin bisa sampai ke 107,2%-nya, bisa sampai di 420-an. Tapi ini jangka panjang, kita main jangka pendek dulu aja, kita main sabar dulu aja, tunggu di area bawah, jualnya dekat-dekat dulu aja. Tapi kalau Bapak Ibu mau hold yang cukup panjang, masih sangat menarik ya, resikonya masih sangat oke, dengan rewardnya sangat jauh, bisa sampai 30 sampai dengan 50-an%. Oke, TRIM menarik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun sampai jangka panjang karena sudah potensial uptrend. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Gosco. Menurut saya menarik. Bentar, saya lupa karena apa ya. Saya lihat money follow-nya dulu deh. Kenapa menarik? Oke. Aduh, salah. Oke, ternyata alasan saya ini karena retailnya terus out sejak 29 September ya. Sejak sebelumnya ini downtrend terus karena ada distribusi masif dari bandar, dan sekarang distribusinya sudah tidak terlalu masif, bahkan cenderung ada akumulasi karena retailnya sudah jualan sejak 29 September dan sekarang sedang ada di area sideways-nya. Oke, seperti ini. Sebelumnya saya pernah buat ya seperti ini, Gosco menarik di area beli di harga 118 sampai dengan harga 124. Dan cut loss jika close di bawah 116, tapi saya tidak yakin, bisa jadi trading plan sebelumnya ini bisa gagal dan turun lagi ke bawah lagi ya, karena ada potensi saham ini masih ada tekanan jual tinggi karena wick atasnya sangat panjang ya. Jadi sebentar, saya buat trading plan yang baru. Sebentar, saya tarik garis dulu, tarik broker summary dulu dari 29 September sampai Jumat lalu. Tanggal berapa? Sebentar, lupa. 29 September. 29 September sampai 28 Oktober. Akumulasinya oleh ZP, YP, NI, penjualnya XC, CP,
C. Ini retail ya. Ini juga banyak retail juga. Oke, akumulasi belum serius. Jadi menurut saya ini masih ada spekulasi saja dan mungkin akan tunggu di area bawah dulu. Jadi untuk beberapa hari dan beberapa minggu ke depan Gosco masih wajib dipantau, tapi tunggu di supportnya dulu aja. Berarti menurut saya lebih baik seperti ini aja. Trading plan-nya. Sebentar saya cek chart 1 jam dulu. Oke, seperti ini aja deh. Cicil pertama di sini dulu boleh. Di sini cicil pertama 117120. Kemudian cicil kedua di area sini 110 sampai dengan 106. Oke, seperti ini dulu. Menurut saya trading plan ini masih cukup oke. Usahakan AVG-nya di bawah sini. Cut loss jika close di bawah dari 104. Tapi yang terdekat di sini dulu. Ini adalah resisten yang cukup oke sepertinya karena belum berhasil untuk di break sejak Oktober lalu ya, Oktober awal. Sini kemudian sebentar saya ke chart 1 hari dulu. Ini tarik ke sini sampai atas ini di area sini. 60 oke. Di high sebelumnya di sini. Oke, di sini juga bisa menjadi area resisten yang cukup oke. Di harga 148-an sampai dengan harga 144. Oke, seperti ini. Bisa dapat 15 sampai dengan berapa persen ini? Bisa dapat 15 sampai dengan 33% dengan risiko hanya 4 persenan ya. 4,5 sampai dengan 5,4%. Oke, 54% dah. Seperti ini untuk Gosco menurut saya masih sangat menarik, ada potensi melanjutkan kenaikan ke atas karena distribusinya sudah tidak terlalu masif, bahkan cenderung ada akumulasi dari ZP dan retailnya sudah cenderung jualan ya. Seperti itu Gosco masih sangat menarik dalam beberapa hari dan beberapa minggu ke depan. Oke, sekarang saya bahas saham request yaitu saham Siko. Sebelumnya saya pernah bahas ya Siko di YouTube saya katakan bahwa Siko itu ada potensi ARB berjilid. Ternyata terbukti ARB berjilid. Saya waktu itu katakan di tanggal 24 Oktober kalau tidak salah. Sebentar saya lupa. Sebentar ya. Cek YouTube dulu. Di Siko di ini. Ke 5 hari lalu. Berkat all-in trade, akhirnya saya bisa menghasilkan profit. ARB berjilid. Di sini saya katakan bahwa Siko ada potensi ARB berjilid karena bandara sudah jualan besar. Kemudian saya katakan bahwa bisa spekulasi di area sini, ternyata dijebol ke bawah dan terus ARB berjilid. Kemudian kalau Bapak Ibu yang nyangkut, menurut saya kalau ada kesempatan keluar lebih baik keluar dulu aja karena ada potensi saham Siko ini sudah selesai ya pestanya. Pesta Bandar MG sudah selesai, ada potensi masih lanjut turun lebih dalam lagi. Sekarang saya tentukan area supportnya di sini dulu. Ini bisa menjadi area support, area resisten tentu ada di sini. Support become resistant karena sudah dijebol. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat di sini sejak kapan ya? Kayaknya 1 hari lalu MG masuk dikit saja. Di sini saya melihatnya dari broker stoker kalau tidak salah. Sebentar. Inventory chart deh. Di sini Siko. Waktu itu saya pernah bilang bahwa Siko itu menarik karena bandar MG-nya terus beli besar. Ternyata sekarang sudah berbalik arah. MG sudah jualan besar-besaran ya. Sudah berhasil jualan besar ke retail di harga yang cukup atas. Ini beli pertama di sini, beli kedua di sini, beli terakhir di area sini, jualan raksasanya di area sini. Harusnya sudah cuan besar sih bandar MG di Siko. Jadi menurut saya dengan pergerakan seperti ini, saya merasa bahwa bandarnya sudah berhasil jualan dan tidak akan atau mungkin sudah tidak ingin pesta lagi di Siko. Jadi Siko sudah tidak menarik lagi. Oke, ini sudah jualan besar, retail sudah masuk, sudah
banyak yang nyangkut ya. Ini sejak 19 Oktober, bahkan di sini 19 Oktober retail sangkut semua. MG sudah jualan besar. Oke, seperti itu aja. Siko tidak menarik, lebih baik jauhi saja dulu. Kalau Bapak Ibu belum punya, bersyukur karena sudah diselamatkan karena tidak FOMO. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah nyangkut di area atas ini, lebih baik keluar dulu aja, karena saya tidak melihat ada potensi saham ini akan lanjut naik ke atas lagi, karena bandarnya sudah distribusi masif. Kecuali tiba-tiba besok di sini bandar akumulasi raksasa lagi, ada potensi mungkin naik lagi lebih ke atas lagi. Tapi karena belum ada akumulasi, jadi saya tidak melihat ada potensi ke atas dulu. Saya malah melihatnya ada potensi turun lagi lebih dalam lagi. Support terakhir di sini deh. Ini adalah support terakhir dari Siko. Harusnya di sini menarik ya, harusnya. Karena Bapak Ibu bisa lihat Siko ini sebenarnya masih uptrend kalau melihat dari jangka jauhnya. Karena di sini low sebelumnya, kemudian high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Kemungkinan bisa higher low juga, tapi kita belum tahu nih low-nya di mana. Tapi secara rules-nya ini sebenarnya masih uptrend ya. Kalau misalnya di sini adalah low-nya, ada potensi mantul kembali ke atas. Bisa ke atas lagi seperti itu. Jadi kita tunggu aja di area bawah sini, kita main sabar aja. Cicil pertama di sini dulu aja kalau mau main aman. Ini spekulasi ya. Jadi gunakan uang kecil aja. Cicil pertama di sini, cicil keduanya di sini. Dan wajib sekali menurut saya untuk cut loss jika close di bawah dari sini. Kalau close di bawah sini, cut loss dulu aja, karena ada potensi turun lebih dalam, bisa ke low sebelumnya atau bisa ke sini 150, bisa sampai ke 130-an. TP yang terdekat mungkin bisa saya belum tahu ya TP-nya bisa kemana, tapi mungkin bisa ke sini dulu dan mungkin bisa ke sini. Oke, seperti itu. Siko tidak menarik sebenarnya, dan ini hanya spekulasi saja. Trading plan ini hanya untuk spekulasi saja. Gunakan uang dingin yang rela untuk hilang. Oke, seperti itu. Sudah 5 saham, sudah 6 saham saya bahas, dan 5 ini menarik, dan Siko tidak menarik, tapi tunggu di bawah saja kalau mau spekulasi. Oke, seperti itu aja. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.